Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Megawati cuma beraninya sama Anies, melecehkan Anies Baswedan. Gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Tuh, Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Iya, seakan-akan masih berkuasa. Kalau pada waktu dia mesra dengan Jokowi, setelah berhasil Jokowi diangkat, diacungkan ke atas menjadi presiden, Megawati adalah orang di latar belakang di balik Jokowi. Berkuasanya Jokowi satu, Megawati lebih powerful dari Jokowi. Apapun yang dikatakan Megawati pada waktu awal-awal pelantikan Jokowi, ataupun periode kedua awal pelantikan Jokowi, itu udah pasti didengar oleh Jokowi. Dan kita tahu kalau seorang presiden mengatakan ala itu semua. Kawan-kawan pasti mengerti. Tapi sekarang setelah berseberangan dengan Jokowi, jangan coba-coba lagi Ibu berkata-kata seperti itu dengan menyatakan sesuatu kalau tidak bisa dibuktikan, itu meruntuhkan martabat PDIP itu sendiri. Kenapa begitu? Seperti yang kita ketahui, kita mungkin harus bisa menerima sekarang ini. Ada faksi-faksi di Indonesia ini sekarang yang ada. Memang Pak Prabowo menjadi presiden, ada faksinya tersendiri. Dan yang mendukung, endorse Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi, ada faksinya juga tersendiri, diwakili oleh Gibran sekarang di pemerintahan. Kita harus menyadari hal itu, dan mungkin harus bisa menerima hal-hal tersebut untuk detik-detik ini, untuk kedepannya. Dan ada juga yang di luar pemerintahan yang terpecah-pecah sekarang ini. Dalam tanda kutip, di luar pemerintahan itu yang mengatakan kemarin ada oposisi. Mungkin aja berseberangan dengan pemerintah. Kalau Anies Baswedan mengatakan di luar pemerintahan. Kita buat aja kalimatnya atau pengertian di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan ini siapa? Ini faksinya Prabowo dan faksi Jokowi sekarang yang berkuasa. Bisa kita lihat secara sederhana. Kemudian di barisan luar ini ada dua faksi juga namanya. Faksi Anies lagi, kemudian faksinya Megawati, PDIP. Hanya itu yang menguasai perpolitikan Indonesia. Dan sekarang Anies Baswedan seakan-akan sudah mau bersama dengan PDIP. Walaupun dalam tanda kutip PDIP enggan bersama Anies Baswedan. Kan itu yang lihat. Waktu pencalonan di Jakarta, katanya PDIP ini wong cilik. Sementara rakyat Jakarta menginginkan Anies Baswedan dicalonkan oleh PDIP. Dicalonkan oleh partai-partai lah. Terakhir PDIP hampir berkesempatan untuk mengusung Anies Baswedan. Tapi apa yang terjadi? PDIP tidak mendengarkan suara rakyat. Dia cuma mendengarkan suaranya sendiri. Artinya masih terpengaruh dengan gaya-gaya dia waktu masih disantuni oleh Jokowi, dilindungi oleh Jokowi, diikuti oleh Jokowi. Sementara sekarang dia sudah berseberangan dengan Jokowi. Seharusnya Megawati harus bersama Anies Baswedan di luar pemerintahan, baru bisa dia kuat. Tapi ini mungkin tidak akan bisa terjadi. Makanya saya buatkan judulnya ini, omongan Megawati itu sekarang bukan seperti pada waktu dia masih menguasai Jokowi. Berbeda sekali. Kenapa begitu kan kawan? Itu contoh pada waktu Pilkada Jakarta. Dia tidak berani mencalonkan Anies Baswedan, takut berseberangan dengan Jokowi. Jelas di situ kan? Kemudian yang harus kita ketahui juga, PDIP kalau dia menghantam Jokowi sekarang ini, dia sama dengan menepuk air di dulang. Apa-apa misalnya yang negatif yang dibuat oleh Jokowi, ini barisan faksi Jokowi maksud saya, bukan Jokowinya, faksi Jokowi. Bukankah PDIP bersama dulu bersekutu, baik berbuat baik ataupun berbuat jahat bersama Jokowi? Kalau dia bongkar masalah kejahatan dari Jokowi misalnya kan, dia membongkar dirinya sendiri juga. Tapi ingat, sekarang yang berkuasa siapa? Faksinya Jokowi dengan faksinya Prabowo. Dan ingat itu, faksinya Jokowi kalau berkuasa, yang lemah kan di luar pemerintahan. Dan kalau bercakap-cakap, kata orang Malaysia, seperti itu juga Megawati terus-menerus menelurkan suasana yang tidak damai, tentu saja Prabowo akan mengiyakan lagi apa-apa yang diinginkan oleh faksi Jokowi. Nah, betul-betul sombongnya dia itu. Saya aja waktu perjanjian batu tulis diingkarinya. Batu tulis katanya Prabowo mau diusung oleh PDIP untuk 2019, 2014, tapi kenyataannya PDIP mengusung Jokowi. Prabowo pun sebenarnya sudah ada titik-titik sakit hatinya kepada PDIP kan.
Kalau narasi dibiarkan seperti itu memperlihatkan kepada publik ini kan udah mulai cerdas nih berpolitik. Kalau Megawati menarasikan hal itu terus-menerus berlawanan dengan Jokowi, sementara dia sebenarnya bersama dengan Jokowi dulunya. Tidak perlu itu sebenarnya diomongkan lagi. Kita tinggal seharusnya bisa menerima hal itu semua. Mungkin cocok dengan kata Pak Prabowo, kita maafkan koruptor. Untuk yang lama-lama asal mengembalikan kekayaan negara. Kan itu hal yang positif dibuat oleh Prabowo. Kita iakan hal itu dulu. Kita dukung. Karena yang kita ketahui, ketua DPR sekarang yang bermitra dengan Prabowo itu adalah Puan Maharani, putrinya Megawati. Tapi kedudukannya Puan itu sendiri itu oleng, bagaikan abu di atas tunggul, bagaikan telur di ujung tanduk sebenarnya Puan Maharani. Kenapa begitu? Untuk merubah susunan kedudukan anggota DPR itu cukup ngambil voting di DPR itu. Berubah itu kedudukan Puan Maharani. Di mana 84% dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju. Kalau Prabowo ingin Puan Maharani besok pagi tidak menjadi anggota DPR, bisa aja sidang pleno besok pagi itu. Paripurna langsung itu. Puan Maharani diturunkan jadi ketua DPR. Nggak perlu lagi itu dibanggakan oleh PDIP. Karena orang tahu kedudukan sebagai ketua DPR sekarang itu adalah kedudukan yang icak-icak namanya. Kedudukan abal-abal namanya lagi sekarang. Nggak punya power apa-apa. Dan jangan lagi narasinya PDIP seperti yang kemarin-kemarin. Agak ego begitu kan. Mulai menerima. Menerimanya dengan apa? Sebenarnya Anies sudah berkeinginan mendekat kepada PDIP. Tinggal PDIP dengan Megawati seharusnya barisan ini di luar pemerintahan. Ada sekarang kalau kita dari hasil Pilpres, ada 16% Megawati, ada 24% Anies di situ. 16% tambah 24% kan udah 40% itu. 40% penyeimbang dari kekuatan pemerintah. Artinya untuk penyeimbangnya seperti begini kita sudah menetapkan pemenang tender untuk membuat sebuah proyek atau rumah itu Prabowo, dia pelaksana proyeknya sekarang, dia pelaksana pemerintahan sekarang. Pengawasnya siapa? Inilah faksi Megawati, faksi PDIP dengan Anies Baswedan. Kalau mereka bersatu mengawasi, tentu keinginannya yang mengawasi dan diawasi itu keinginannya satu. Apa? Supaya buatan tender proyek atau rumah yang akan dibuat itu sempurna. Sempurnanya apa? Kalau itu rumah, sempurna besteknya. Besteknya, spesifikasi segala macam, sempurna pembuatannya. Gedung berlantai 2 dibuat, jangan dibuat berlantai 1 oleh Pimpronya nanti. Oleh Pimpronya siapa? Pelaksana Pak Prabowo. Kan itu tujuannya. Tentu diawasi oleh yang barisan luar pemerintahan ini. Pelaksana proyek itu lantainya lantai 1 cuma itu, pondasi itu lantai 1, harusnya pondasinya begini-begini. Itu dikritik pemerintah, penyeimbang. Itulah penyeimbang. Tujuannya apa? Rumah ini kita umpamakan dengan rakyat. Rakyat ini kesempurnaan rakyat. Apa kesempurnaan rakyat? Pemerintah itu kan kewajibannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap kehidupan bangsa ini. Artinya melindungi warga seluruhnya kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu termaktub di situ Pancasila. Itu yang diamanatkan kepada Prabowo sekarang. Itu yang diamanatkan seperti Pimpro membuat rumah. Itu kalau melenceng dari itu, sama-sama di barisan luar ini kalau kuat mengawasinya tentu saja didengar oleh pihak pelaksana ini. Tapi kalau di sini pun babak belur, Anies dengan Megawati misalnya itu berpisah total, berpisah, sementara satu ingin mendekat, satu lagi tetap dengan egonya. Asal menguntungkan dirinya, dia mainkan. Tapi kalau tak menguntungkan dirinya, menguntungkan cuma Anies Baswedan, dia tidak mainkan. Tak mau dia. Walaupun itu gunanya untuk memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena keinginan dari masyarakat Jakarta mengusung Anies Baswedan, PDIP tak mau. Dia ingin dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa dia usulkan Pramono Anung? Dia mengusulkan Pramono Anung, hati-hati di PDIP. Karena kalau tidak Pramono Anung yang diajukan, kalau Anies Baswedan yang diajukan, bisa-bisa Puan Maharani goyang, terlalu goyang. Sudahlah di ujung tanduk, tinggal dijentik oleh Prabowo, selesai itu Puan Maharani. Itu yang kita lihat. Makanya saya katakan, kurangilah narasi-narasi seperti itu oleh Ibu Megawati. Karena kondisinya masyarakat tahu, pemenang pilpres, pemenang pemilu pun PDIP sekarang itu sama dengan macan ompong, telur di ujung tanduk. Kita tahu kondisinya lemah, seharusnya merangkul bersama Anies Baswedan, bukan memainkan narasi melawan Jokowi, memecat Jokowi segala macam. Tidak usah. Kita mungkin harus menerima hal itu untuk saat ini. Berubahlah, itu yang saya katakan, berubahlah. Jangan beraninya cuma kepada Anies Baswedan. Kalau bersama Anies Baswedan menghajar itu semua, itu bisa dilakukan. Menghajar satu-satu faksi bisa dilakukan. Tapi kalau di sini bertebaran juga, pecah belah juga di sini antara Anies dengan Megawati yang di luar pemerintahan ini bahaya. Hancur total ini.
Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibu Megawati, berhentilah bernarasi seperti itu. Kalau memang salah kader-kadernya dulu, ikuti proses hukum. Kalau ada yang terlibat di faksinya Jokowi, bawa ikut serta. Terima kasih.